kami dari kelompok SMP Citra Samata yang beranggotakan Meli Menur Fatima, NIM 20300 119045. Bisari Lapia Samsu dengan NIM 20300011943. Yusril Musakir dengan NIM 20300 119038. Kofira Hairunisa, NIM 20300 119032. Umi Mutmainah dengan NIM 20300 119007. Selamat menyaksikan. Di video kali ini, kami akan menjelaskan tentang hasil rencana keuangan anggaran sekolah atau RKAS di SMP Citra Samata. Dengan jumlah anggaran per siswanya yaitu berjumlah Rp1.100.000. Jadi, total dana BOS yang ada di SMP Citra Samata yaitu berjumlah Rp187 juta. Baik, di sini saya akan membacakan tentang rencana biaya dan sumber pendanaan. Yang pertama, standar isi atau pengembangan kurikulum. Adapun uraian program atau kegiatan pengembangan dan operasional. Yang pertama, membuat jadwal sosialisasi, visi dan misi dengan jumlah anggaran Rp200.000. Yang kedua, mensosialisasikan visi dan misi sekolah kepada masyarakat sekitar sesuai jadwal yang ditentukan dengan jumlah dana Rp500.000. Yang ketiga, membuat jadwal penyusunan kurikulum dengan jumlah dana Rp200.000. Yang keempat, melibatkan pengawas dalam menyusun kurikulum dengan jumlah dana Rp200.000. Yang kelima, menyusun kalender pendidikan dan beban belajar dengan jumlah dana Rp200.000. Yang keenam, menyusun silabus mata pelajaran dengan jumlah dana Rp200.000. Yang ketujuh, menyusun dan review RPP dengan jumlah dana Rp200.000. Yang kedelapan, menyusun pembagian tugas dan jadwal pelajar dengan jumlah dana Rp200.000. Yang kesembilan, menyusun program semester dengan jumlah dana Rp200.000. Total biaya pengembangan standar isi Rp2.300.000 yang bersumber dari BOS pusat. Baiklah, selanjutnya yaitu program atau kegiatan pengembangan dan operasional pada standar proses atau pengembangan proses pembelajaran, yaitu 1. Melengkapi RPP dan silabus pada setiap tahun pelajaran dengan biaya Rp500. 2. Workshop pembuatan RPP untuk guru pada semester genap pada setiap tahun pelajaran dengan biaya Rp2 juta. 3. Pelaksanaan ulangan harian dan remedial dengan biaya Rp300. 4. Pelaksanaan ulangan tengah semester dan remedial dengan biaya Rp200. 5. Pelaksanaan ulangan akhir semester dan remedial dengan biaya Rp500. 6. Mengadakan rapat kenaikan kelas dengan biaya Rp600. 7. Pengembangan kegiatan ekstrakurikuler dengan biaya Rp500. 8. Pelaksanaan kegiatan PPG dengan biaya Rp2 juta. Terakhir yaitu pelaksanaan rapat penerimaan siswa baru dengan biaya Rp600. Adapun jumlah keseluruhannya yaitu Rp7.200.000 dengan sumber pendanaan dari BOS pusat. Selanjutnya pada program atau kegiatan pengembangan dan operasional pada standar kompetensi lulusan atau pengembangan kompetensi lulusan akademik dan non-akademik. Adapun yang pertama itu pengembangan nilai kelulusan dengan rencana biaya Rp700.000. Yang kedua, melaksanakan kunjungan ke perpustakaan dengan rencana biaya Rp200.000. Melaksanakan kegiatan membaca bersama, rencana biaya Rp200.000. Yang keempat, melaksanakan pengembangan standar pencapaian ketuntasan kompetensi pada tiap tahun dengan rencana biaya Rp1 juta. Yang kelima, melaksanakan pengembangan kejuaraan lomba-lomba di bidang akademik dan non-akademik dengan rencana biaya Rp1.300.000. Yang keenam, melaksanakan pengembangan pendidikan karakter dengan rencana biaya Rp800.000. Yang ketujuh, melaksanakan pengembangan pengamalan ajaran agama
dengan rencana biaya 800.000. Yang ke-8, melaksanakan pengembangan sikap percaya diri dengan rencana biaya 800.000. Yang ke-9, pengembangan pembersihan lingkungan dengan rencana biaya 1.300.000. Yang ke-10, pengembangan pendidikan hidup bersih sehat dengan rencana biaya 1.300.000. Yang ke-11, workshop beda SKL ujian nasional dengan rencana biaya 1 juta. Yang ke-12, pendalaman materi ujian nasional dan ujian sekolah dengan rencana biaya 800.000. Yang ke-13, mengadakan simulasi ujian nasional dan ujian sekolah dengan rencana biaya 1 juta. Yang ke-14, pembiasaan penerapan nilai-nilai agama di sekolah dengan rencana biaya 800.000. Yang ke-15, pembiasaan penerapan nilai disiplin, kejujuran, kebersihan, dan kerindangan dengan rencana biaya 800.000. Yang ke-16, mengadakan pekan olahraga dan seni atau porseni dengan rencana biaya 5 juta. Yang ke-17, melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan bakat dan kemampuan dengan biaya 2 juta. Yang ke-19, meningkatkan nilai intak melalui pengamalan ajaran agama yang dianut dengan rencana biaya 800.000. Yang ke-20, pemberdayaan peran orang tua siswa atau lembaga terkait dalam mewujudkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar dengan rencana biaya 700.000. Adapun total keseluruhannya itu 22 juta dari BOS pusat. Program atau kegiatan pengembangan dan operasional standar pendidik dan tenaga kependidikan. 1. Menyelesaikan kuliah bagi guru yang belum memiliki kualifikasi S1 dengan rencana biaya 2.500.000. Yang kedua, mengikuti program sertifikat guru bagi 5 guru yang belum bersertifikat pendidik dengan rencana biaya 2.500.000. Yang ketiga, pengembangan atau peningkatan kompetensi pendidik aspek pedagogik dengan rencana biaya 1 juta. Yang keempat, pengembangan atau peningkatan kompetensi pendidik aspek kepribadian dengan rencana biaya 1 juta. Yang kelima, pengembangan atau peningkatan kompetensi pendidik aspek profesionalitas dengan rencana biaya 1 juta. Yang keenam, pengembangan atau peningkatan kompetensi tenaga TU dan lainnya dengan rencana biaya 1 juta. Yang ketujuh, pengembangan atau peningkatan kompetensi kepala sekolah dengan rencana biaya 1 juta. Yang kedelapan, peningkatan kuantitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dengan rencana biaya 1 juta. Total biaya pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan yaitu sebesar 11 juta rupiah yang bersumber pendanaan dari BOS pusat. Selanjutnya, program atau kegiatan pengembangan dan operasional pada standar sarana dan prasarana sekolah. Yang pertama, membangun 2 toilet umum dan tempat wudhu dengan rencana biaya 20 juta. 2. Peningkatan dan pengembangan serta inovasi-inovasi media pembelajaran untuk semua mata pelajaran dengan rencana biaya 2 juta. 3. Pengembangan prasarana pendidikan atau pembelajaran dengan rencana biaya 10 juta. 4. Penciptaan atau pengembangan lingkungan belajar yang kondusif dengan rencana biaya 250.000. Selanjutnya, peningkatan dan pengembangan peralatan laboratorium IPA dan laboratorium lainnya dengan rencana biaya 5 juta. 6. Pengembangan jaringan internet baik bagi peserta didik, pendidik maupun tenaga kependidikan dengan rencana biaya 1.500.000. 7. Pengembangan atau peningkatan peralatan atau bahan perawatan sarana dan prasarana pendidikan dengan rencana biaya 1.500.000. 8. Peningkatan dan pengembangan serta
inovasi-inovasi peralatan pembelajaran untuk semua mata pelajaran dengan rencana biaya Rp1.500.000. 9. Peningkatan dan pengembangan pembangunan gedung sekolah dengan rencana biaya Rp10 juta. 10. Peningkatan dan pengembangan perpustakaan beserta buku-bukunya dengan rencana biaya Rp7 juta. 11. Peningkatan dan pengembangan halaman sekolah dengan rencana biaya Rp10 juta. 12. Penataan ruang belajar atau kelas dengan rencana biaya Rp10 juta. 13. Pengadaan dan pemeliharaan buku-buku paket dan referensi dengan rencana biaya Rp8 juta. Yang terakhir, pengadaan meja dan kursi sesuai dengan jumlah siswa dengan rencana biaya Rp10 juta. Adapun total biaya pengembangan sarana dan prasarana sekolah yaitu Rp96.750.000 dengan sumber pendanaan BOS pusat. Selanjutnya program atau kegiatan pengembangan dan operasional. Pada standar pengelolaan atau pengembangan dan implementasi manajemen yaitu 1. Workshop penyusunan rencana kerja jangka menengah atau RKJM, biaya Rp2 juta. 2. Workshop penilaian kinerja pendidik, biaya Rp2 juta. 3. Pengembangan atau pembuatan rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau RKS tiap tahun baik untuk jangka pendek maupun menengah, biaya Rp500. 4. Pengembangan pendayagunaan SDM sekolah dengan cara membuat dan pembagian tugas-tugas secara jelas dengan biaya Rp500. 6. Melaksanakan pembelajaran secara efektif dan efisien dengan biaya Rp500. 7. Pengembangan dan melengkapi administrasi sekolah dengan biaya Rp800. Adapun jumlah keseluruhannya yaitu Rp6 juta. Sumber pendanaan ini berasal dari BOS pusat. Selanjutnya, program atau kegiatan pengembangan dan operasional pada standar pembiayaan atau pengembangan dan penggalian dana pendidikan. 1. Membuat RKS dengan rencana biaya Rp2 juta. 2. Membuat dokumen investasi dengan rencana biaya Rp1 juta. 3. Membuat laporan keuangan sekolah dengan rencana biaya Rp1 juta. 4. Pengembangan jalinan kerja dengan penyandang dana dengan donatur tetap dengan rencana biaya Rp1 juta. Adapun total biaya pengembangan standar pembiayaan yaitu sebesar Rp5 juta dengan sumber pendanaan dari BOS pusat. Program atau kegiatan pengembangan dan operasional standar penilaian, pengembangan dan implementasi penilaian. Pertama, workshop penentuan KKM rencana biaya Rp2 juta. Yang kedua, workshop penilaian K13 rencana biaya Rp2 juta. Ketiga, pengembangan perangkat model-model penilaian pembelajaran rencana biaya Rp1 juta. Yang keempat, implementasi model evaluasi pembelajaran, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, rencana biaya Rp650.000. Yang kelima, pengembangan instrumen atau perangkat soal-soal untuk berbagai model evaluasi, rencana biaya Rp800.000. Total biaya pengembangan dan implementasi sistem penilaian sebesar Rp6.450.000 yang sumber pendanaannya dari BOS pusat. Selanjutnya pada program atau kegiatan pengembangan dan operasional dengan biaya operasional atau rutin. Yang pertama itu belanja pegawai dengan rencana biaya yang meliputi belanja tidak langsung dengan jumlah Rp7 juta. Yang pertama itu pembayaran gaji GTT atau PTT dari APBD. Yang kedua belanja langsung. Yang pertama itu pembayaran honorarium guru tetap yayasan atau bulanan. Yang kedua, pembayaran honorarium pegawai tidak tetap atau bulanan. Yang kedua itu belanja barang dan jasa dengan rencana biaya Rp22.500.000. Yang pertama, pembayaran langganan listrik. Yang kedua, pembayaran langganan telepon. Yang ketiga, pembelian bahan habis pakai atau ATK kantor. Yang keempat, pembayaran air. Yang kelima,
pembayaran tagihan internet. Yang keenam, pembayaran retribusi keamanan dan sampah. Jadi, jumlah biaya operasional atau rutin berjumlah 29.500.000, sehingga total rencana penggunaan BOS pusat sebesar 187 juta. Adapun rencana kegiatan dan anggaran sekolah SMP Citra Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan pada program strategis madrasah. Bagian diagram 1.1 pengembangan standar kompetensi lulusan dengan persentase program pengembangan atau 8 standar berjumlah 14%. Pada bagian diagram 1.2 pengembangan standar isi dengan persentase program pengembangan atau 8 standar berjumlah 1%. Pada bagian diagram 1.3 pengembangan standar proses dengan persentase program pengembangan atau 8 standar berjumlah 5%. Pada bagian diagram 1.4 pengembangan standar pendidik dan tenaga kependidikan dengan persentase program pengembangan atau 8 standar berjumlah 7%. Pada bagian diagram 1.5 pengembangan standar sarana dan prasarana sekolah dengan persentase program pengembangan atau 8 standar berjumlah 61%. Pada bagian diagram 1.6 pengembangan standar pengelolaan dengan persentase program pengembangan atau 8 standar berjumlah 4%. Pada bagian diagram 1.7 pengembangan standar pembiayaan dengan persentase program pengembangan atau 8 standar berjumlah 3%. Pada bagian diagram 1.8 pengembangan dan implementasi sistem penilaian dengan persentase program pengembangan atau 8 standar berjumlah 4%. Selanjutnya pada program rutin sekolah. Pada bagian diagram 1.1 dengan persentase penggunaan dana pengembangan dan rutin berjumlah 12%. Pada diagram 1.2 dengan persentase penggunaan dana pengembangan dan rutin berjumlah 1%. Pada diagram 1.3 dengan persentase penggunaan dana pengembangan dan rutin berjumlah 4%. Pada diagram 1.4 dengan persentase penggunaan dana pengembangan dan rutin berjumlah 6%. Pada diagram 1.5 dengan persentase penggunaan dana pengembangan dan rutin berjumlah 52%. Pada diagram 1.6 dengan persentase penggunaan dana pengembangan dan rutin berjumlah 4%. Pada diagram 1.7 dengan persentase penggunaan dana pengembangan dan rutin berjumlah 3%. Pada diagram 1.8 dengan persentase penggunaan dana pengembangan dan rutin berjumlah 3%. Pada diagram 2.1 dengan persentase penggunaan dana pengembangan dan rutin berjumlah 4%. Pada diagram 2.2 dengan persentase penggunaan dana pengembangan dan rutin berjumlah 12%. Pada diagram 2.3 dengan persentase penggunaan dana pengembangan dan rutin berjumlah 0%.